Lanjutin lagi. Kok, kok, Taruh di depan. nggak bisa. Gak bisa gue. Lagi masak-masak sebenernya. Sore Pak. Ya, terima kasih pada seluruh media yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Hari ini kami dari Ombudsman Indonesia menerima sesuai dengan permohonan Pak Tom Lembong dan kuasa hukumnya untuk melakukan audiensi dalam rangka menyampaikan keluhan tentang dugaan adanya maladministrasi dalam proses audit BPKP terkait proses audit yang kemudian juga menimbulkan kerugian bagi pelapor atau Lembong yang berdampak pada proses terjadinya proses peradilan di pengadilan negeri di Jakarta. Nah, karena itulah kami di dalam proses audiensi tadi mendalami apakah hal-hal yang bisa menjadi kewenangan ombudsman tentu akan kita tindak lanjuti. Jadi pada tahap ini tentu kami masih di dalam taraf untuk menilai apakah Tom Lembong dan kuasa hukumnya itu akan menjadi kewenangan ombudsman atau tidak, dan itu akan dilakukan klarifikasi oleh tim pengaduan masyarakat untuk menilai apakah syarat-syarat formil dan materialnya dipenuhi sehingga ombudsman bisa melakukan proses. Kami belum mengambil keputusan karena itu tentu akan melalui mekanisme di ombudsman, yaitu keputusan rapat pimpinan ombudsman untuk menetapkan apakah pengaduan Pak Tom Lembong itu termasuk ranah kewenangan ombudsman atau tidak, dan setelah itu nanti tim pleno akan menetapkan tim pemeriksaan dari keluhan tentang dugaan adanya maladministrasi tersebut. Itu tadi yang sudah kami sampaikan kepada Pak Tom Lembong dan kuasanya, dan kami telah mendengar apa yang menjadi harapan dan keluhan dari Pak Tom Lembong di dalam menyampaikan aduan. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih sekali Pak Ketua. Saya mau menyampaikan apresiasi saya. Terima kasih saya kepada Pak Najib Ketua dapat diterima langsung oleh Pak Ketua dan jajarannya pada hari ini. Saya kira tadi meeting kami sangat produktif sebagai masih tahapan-tahapan awal proses lembaga ombudsman. Sekali lagi saya menekankan bahwa kami hadir dalam semangat positif, semangat konstruktif, dengan keinginan adanya perbaikan dan kebenaran. Ini sudah pasti tidak menyerang ke pihak individu manapun. Pada kesempatan ini saya juga titip sama teman-teman media, tolong auditor muda Ibu Husnul Khotimah jangan dibully di media sosial. Ya. Beliau sekedar menjalankan tugas dan tugasan, dan saya bahkan respect pada beliau sebagai seorang yang jelas di persidangan kelihatan cerdas. Maka dari itu tim hukum saya, tim
Golkar membuka lagi bagi saya yang berkarir di bidang keuangan, masalah audit ini sesuatu masalah yang sangat fundamental dan sangat serius. Banyak banget. Silakan mungkin jika ada yang ingin ditanyakan. Pelayanan publik itu menjadi kewenangan ombudsman. Atau tidak atas keluhan atau laporan dari Pak Tom Lempong dari kuasa hukum. Di kami, saya belum bisa menyatakan apakah ini memang kewenangan ombudsman atau tidak sebelum proses verifikasi itu selesai dilakukan. Karena setelah itu baru dibawa pleno pimpinan untuk memutuskan apakah ini perlu dibentuk pemeriksa atau tidak. Persoalan kecepatan tentu kami akan berupaya untuk secepat mungkin. Ketika umpama ombudsman telah menetapkan sebagai kewenangan ombudsman untuk memeriksa, maka kita punya waktu kurang lebih 14 hari untuk proses penetapan dan pemeriksaan, dan 30 hari untuk menentukan hasil. Tadi soal pertanyaan tadi, apakah sebelumnya juga ombudsman pernah menangani kasus yang sama soal auditor BPKP KPI ya Pak? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita belum pernah melakukan proses pemeriksaan atas laporan serupa. Kemudian tadi yang ditanyakan Ibu jurnalis dari Kompas ya, secara personal, saya pribadi, secara personal saya ingin move on secepat mungkin. Saya sebenarnya tidak mau terus-terusan dalam pusaran perkara ini. Tapi sebagai warga negara yang bertanggung jawab, sebagai orang yang diberikan atau dititipkan harapan oleh banyak pihak, saya merasa punya tanggung jawab moral, ya, tanggung jawab warga negara untuk menindaklanjuti. Kalau memang hemat kami secara sangat terang-terangan ya terjadi perilaku yang tidak etis dan berpotensi membahayakan warga yang lain. Bahwa langkah-langkah kami selaras dengan arah politik Bapak Presiden yang saya lihat mengarah ke arah konsiliasi. Ya. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Mensesnek beberapa hari yang lalu, Pak Menteri Sekretaris Negara, kalau nggak salah ya, memang perkara Pak Hasto, perkara saya kan besar unsur politiknya. Ya, saya berharap bahwa langkah korektif yang diambil oleh eksekutif pemerintah
ya, dan legislatif pemerintah secara gabungan melalui amnesti dan abolisi bisa menggeser dari ranah politik sebuah perkara yang seharusnya dijalankan secara profesional, sesuai prosedur, sesuai hukum, ya. Bukan sesuai hitungan politik atau motivasi politik. Jadi sekali lagi, Pak Tom, izin Pak Tom. Pak, kan pihak Pak Tom sudah mendatangi MA, sudah mendatangi KY, kemudian hari ini juga Ombudsman gitu. Kira-kira ada lagi nggak sih Pak lembaga-lembaga lain yang akan didatangi oleh Pak Tom dan kuasa hukum, dan juga ada nggak pihak-pihak lain di luar yang sudah dilaporkan ini akan ikut dilaporkan? nah ini juga izin Pak Ketua, kami sejauh mungkin ya, menjalankan pelaporan itu sesuai jalurnya pada tempatnya. Ya. Jadi kami tidak serta-merta melaporkan yang kami laporkan kepada aparat yang tidak sesuai undang-undang peraturan ketentuan. Misalnya kita tidak mempolisikan hakim misalnya, yaitu rasanya kalau sangat tidak tepat ya, kalau umpamanya kita mempolisikan hakim rasanya sangat-sangat tidak tepat. Tapi kan kita melaporkan hakim kepada atasannya, Mahkamah Agung, yang salah satu fungsi dan tugasnya adalah pengawasan. Kami melaporkan hakim ke Komisi Yudisial yang memang ditugaskan untuk melakukan pengawasan ya, terhadap hakim dan proses peradilan. Demikian juga sesuai Undang-Undang Ombudsman, ya, sejauh yang bisa kami lihat ini memang jalur yang tepat. Ya. Dan kami juga tidak mau berlebihan. Ya. Jadi kami sejauh mungkin mengupayakan takarannya juga tidak berlebihan. Ya. Kami melaporkan sesuai jalur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Peraturan Ketentuan yang berlaku. Ini ya, mungkin nanti aja, mungkin siang. Oke ya, jadi sekali lagi Ombudsman tentu secara terbuka menerima pengaduan dari seluruh komponen masyarakat, tidak peduli siapapun. Jadi ini bukan karena Pak Tom Lembong, tapi setiap masyarakat yang memohon audiensi kita juga secara terbuka menerima dan juga melaporkan keluhan-keluhan penyelenggara pelayanan. Karena itu kepada media saya harapkan juga bisa mensupport agar proses pemeriksaan kami bisa berjalan sebagaimana prosedur yang kita miliki sesuai batas kewenangan Ombudsman Republik Indonesia. Itu saja, mungkin terima kasih. Jadi silakan di doorstop ya. Oke, makasih ya semua ya. Oke Pak, makasih Pak. Gimana? Banyak dia. Oh iya. Sini kan, abang, mbak, atau Banyak baik soalnya.
Gimana sih? Panjang kabelnya. Jadi pertanyaan mulai. Kalau misalnya memang terkenal menjadi anak ombudsman, ini akan melakukan ulang terkait Saya kira sebaiknya kita tunggu dulu ya, proses yang sedang berjalan di Ombudsman. Pesan saya dari pertemuan atau rapat tadi, kita tidak akan harus tunggu terlalu lama. Ya, jadi mungkin dalam waktu 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu sudah ada keputusan awal oleh rapat pleno pimpinan Ombudsman bahwa ini memang sesuai wewenang dan ranah Ombudsman ya. Jadi saya kira one by one, step by step kita ikuti tahapan-tahapan dulu sebelum kita berpikir terlalu jauh. Sekali lagi, karena kita berupaya keras untuk proporsional dan profesional. Ini kan Kejaksaan Agung adalah bagian dari eksekutif pemerintah. Ya, bukan bagian dari legislatif, bukan bagian dari yudikatif, tapi bagian dari eksekutif pemerintah. Eksekutif pemerintah dipimpin oleh presiden. Atasannya Kejaksaan Agung. Presiden sudah mengeluarkan, sudah menerbitkan sebuah Kepres, ya, sebuah dokumen hukum yang mengikat secara hukum. Ya, tentunya juga mengikat pada bawahannya, ya, termasuk Menteri Kabinet maupun Kejaksaan Agung sebagai anggota kabinet. Ya, jadi mari saya pakai istilah, mari kita kasih ruang, kita kasih waktu untuk bagian eksekutif pemerintah bisa konsolidasi dan menindaklanjuti Kepres yang sudah diterbitkan oleh Presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan bersamaan dengan lembaga legislatif, cabang legislatif pemerintahan yaitu DPR. Jadi ini kan baru seminggu setengah sejak penerbitan Kepres abolisi terkait perkara saya. Jadi sekarang kita beri waktu dulu ya kepada cabang eksekutif pemerintah. Dan saya bisa mengerti karena sudah lama sekali sejak terakhir kali terjadinya pemberian abolisi. Ya. Dan sejauh yang bisa kami lihat, belum pernah terjadi abolisi dalam sebuah perkara tipikor. Jadi saya menganggap sangat wajar Menteri dan anggota kabinet terkait termasuk Kejaksaan Agung, sejauhnya diberikan waktu untuk menentukan langkah-langkah. Pak Tom, ini kan dari ICW kan pernah bilang kalau misalnya ada abolisi terkait koruptor itu kan sebagai jangka. Mungkin dari tanggapan Pak Tom sendiri. Saat ini yang bisa saya sampaikan ya, adalah saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto ya, dan pimpinan DPR atas langkah yang diambil. Ya, ini sebuah langkah korektif terhadap cabang pemerintahan yang namanya yudikatif. Ini kan 3 cabang yang sebetulnya setara. Ya, tapi kalau 2 dari 3 cabang bergabung bisa mengkoreksi cabang yang kedua. Ya, ini yang terjadi. Ya, ini sangat-sangat jarang terjadi dalam sejarah Republik bahwa 2 dari 3 cabang pemerintahan
yaitu eksekutif dan legislatif, bergabung untuk mengkoreksi cabang yang ketiga, yaitu yudikatif. Jadi saya kira istilah terkenal bahasa Jawa, ojo ke susu, ya, tidak perlu bergesa-gesa, mari kita cerna baik-baik implikasi-implikasi, konsekuensi daripada langkah cukup luar biasa yang diambil oleh cabang eksekutif dan cabang legislatif. Pak, mau nanya Pak, atau untuk harapan Pak Tom sendiri setelah melalui beberapa laporan ke Ombudsman dan sebelumnya juga, harapannya tuh ke depannya untuk Pak Tom sendiri apa? Sebagaimana tadi sudah disampaikan ya, kita tentunya mengharapkan langkah konkret, atau kalau pakai istilah ombudsman, langkah-langkah korektif ya, terhadap cacat manajerial, cacat prosedur, cacat proses, sebagaimana akan diuraikan dan harus dibuktikan juga, tadi yang Pak Ketua Ombudsman katakan proses verifikasi itu tidak bisa serta-merta langsung percaya aja kan, mereka harus cross check, mereka harus verifikasi laporan kami, tapi sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan, tentunya bila mana terbukti terjadi maladministrasi istilahnya, memang harus ada langkah-langkah korektif. Itu sudah bagian dari tugas kewajiban pejabat yang memimpin lembaga tersebut yang terkait, dan itu yang kita lakukan, langkah konkret ya, yang menunjukkan bahwa kita memang berbenah secara real dan secara nyata. Cukup. Terima kasih semuanya. Boleh Pak. Nanti saya akan Boleh Pak. Hujan bu. Lalu kita kemana nih kita? Kabar dulu deh. Ya, oke.